Pemirsa, pandemi COVID-19 telah menyapu sejumlah sektor bisnis dan industri di Indonesia. Salah satunya ialah sektor pariwisata dan juga bisnis penunjangnya, di mana kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali dinilai semakin memperpanjang masa sulit bisnis pariwisata. Pandemi COVID-19 telah menyapu sejumlah sektor bisnis dan industri di Indonesia. Salah satu yang ikut terdampak ialah sektor pariwisata dan bisnis penunjangnya, di mana kebijakan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali dinilai akan semakin memperpanjang masa sulit di bisnis pariwisata dalam negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Bahriansyah Mumut menjelaskan bahwa kondisi sulit yang dialami para pelaku usaha telah terlihat sejak tahun lalu, saat pendapatan Biro Perjalanan anjlok hingga mencapai 85% dibandingkan capaian tahun 2019. Sebelumnya pada awal tahun ini, industri pariwisata sempat menunjukkan perbaikan dengan peningkatan sekitar 20%. Namun momentum pertumbuhan tersebut tidak berlangsung lama, sebab kebijakan larangan mudik lebaran dari pemerintah membuat bisnis perjalanan pariwisata kembali terpuruk. Berdasarkan data Asita mengenai ketahanan pelaku usaha perjalanan wisata di tengah pandemi, sebanyak 30% perusahaan menyatakan tutup dengan pemutusan kerja seluruh pegawai. Lalu 65% menyatakan masih berkegiatan tanpa kantor dan pegawai, dan 5% sisanya masih tetap memiliki pegawai dengan jumlah yang terbatas. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, masih di Marka Review dan di segmen ini kita akan membahas topik perusahaan perjalanan wisata dan badai pandemi. Dan kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Didin Junaidi, Ketua Umum GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Kita akan langsung sapa saja, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom. Pak Didin, selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih Pak Didin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Didin, di sepanjang pandemi mulai dari 2020 dan berlanjut di 2021, beberapa sektor yang paling terdampak adalah salah satunya sektor pariwisata. Kita ingin tahu Pak Didin, bagaimana updatean terkini industri pariwisata di Indonesia semenjak pandemi kemudian diberlakukannya PPKM darurat, Pak. Kalau kita harus melaporkan, pertama adalah yang terdampak yang sangat besar adalah industri pariwisata. Itu dalam pandemi ini sudah 1,5 tahun hampir, ya kan, 1,5 tahun. Jadi kita memang semua hampir tiarap. 80% daripada industri adalah hampir bertiarap semuanya. Kalaupun ada sedikit banyak bahwa kita ada apa istilahnya itu, ada musim libur, kemudian ada bisnis, tetapi akibatnya muncul lagi klaster pariwisata katanya untuk COVID-19. Jadi gitu masalahnya. Nah, sekarang terakhir adalah ada PPKM selama 20 hari. Nah, ini saya kira kalau saya pribadi dan juga industri tentunya kita siap untuk ikuti apa yang dijalankan oleh pemerintah yang harus kita dukung oleh industri pariwisata, Pak. Baik. Kalau kita ingin tahu, Pak Didin, seberapa besar dampaknya terhadap industri pariwisata sampai sejauh ini, Pak? Apakah sudah ada yang melakukan penutupan mungkin untuk dari sisi bisnisnya, untuk pariwisata dan penunjangnya, PHK, apakah juga sudah terjadi atau mungkin juga sudah semakin bertambah sampai sejauh ini? Dari pertengahan tahun yang lalu memang akibatnya terjadi adalah ada PHK, ada pegawai-pegawai kontrak yang kemudian mungkin dilepas, kemudian yang masih jadi pegawai tetap ada yang bisa dipertahankan, dan lama-lama industri tidak sanggup lagi untuk mengurangi beban tersebut sehingga banyak yang layoff. Jadi layoff itu berarti kan kita tidak mengharapkan, tetapi apa boleh buat, harus terjadi. Karena memang terutama yang industri pariwisata menengah ke bawah itu yang paling terdampak hancur karena memang permodalan mungkin kurang, kemudian tenaga sumber daya manusianya juga sudah, kalau digaji separuh aja sudah bagus, tapi banyak yang tidak mungkin bisa gaji. Jadi istilah saya bahwa
katakan aja bahwa industri yang ke menengah ke bawah, terutama termasuk UMKM, itu banyak yang gulung tikar istilahnya. Walaupun demikian, dalam gulung tikar pun tetap industri, terutama punya biro-biro perjalanan dan lain-lain, itu guide dan lain-lain, memang siap aja gitu loh. Jadi mungkin ada latihan sedikit-sedikit, tapi itu tidak akan membantu, kecuali memang keadaan yang secara yang keadaannya begini itu bisa kita atasi, gitu Mas. Baik, Pak Didin, sebelum adanya PPKM darurat, sebelum adanya lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan seperti saat sekarang ini, apakah dari industri pariwisata dan juga bisnis penunjangnya sudah mulai mengalami perbaikan tidak Pak sebelumnya? Begini, sebenarnya perbaikan itu adalah hope, Oke. adalah apa istilahnya, kita diharapkan pada saat itu sebelum adanya yang lonjakan yang maha hebat ini, diperharapkan malah Menteri sendiri sudah akan mengatakan bulan Juli akan membuka Bali untuk melalui travel corridor dan lain-lain. Dan kemudian banyak diusahakan bagaimana yang pertama adalah Bali dulu, karena Bali adalah eventnya destinasinya adalah sangat menarik, sehingga ada yang usaha namanya work from Bali atau business from Bali dan lain-lain gitu loh. Jadi malah di Bali diusahakan sampai Pak Jokowi datang ke Bali untuk mengusahakan supaya di Bali terjadi 3 green zone. Green zone itu adalah Ubud, kemudian Nusa Dua dan Sanur. Dan itu 3 green zone yang diharapkan bisa mendukung nanti kalau turis datang. Tetapi kalau kita untuk menghadapi COVID-19 itu, industri sendiri sudah mengatakan bulan April kita berperang, menyatakan, deklarasikan perang terhadap COVID-19 itu melalui melalui protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, melaksanakan CIC dengan konsisten dan bertanggung jawab gitu loh. Jadi sudah bersiap kita untuk karena itu. Maka apapun dampaknya sekarang itu, mari kita konsentrasi dan kita bekerja sama bahu-membahu untuk bersama pemerintah gitu. Karena apapun yang kita laksanakan memang mestinya untung di dalam hal-hal yang demikian itu, tapi akhirnya jadi rugi kembali. Jadi sudah mulai bergerak, maka kemudian terungkup kembali gitu. Baik. Pak Didin, penerapan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, Pak Didin, apakah selama ini memang kontribusi dari industri pariwisata Indonesia banyak disumbang oleh Jawa dan Bali? Kalau kita lihat secara keseluruhan satu area Indonesia, Pak. Ya, destinasi yang kita unggulkan sebenarnya di bidang pariwisata itu memang antara Jawa dan Bali. Oke. Jawa dan Bali ya. Di Jawa ada Borobudur, kemudian di Bali tentu sesuatu yang sangat menarik di mana saja begitu. Bagaimana dengan kondisi industri pariwisata di luar Jawa dan Bali, Pak, yang mungkin tidak terdampak dari PPKM darurat, penutupan, tapi lebih terdampak kepada alur manusia atau perjalanan yang juga dibatasi begitu. Kemudian perkembangan wisata domestik di luar Jawa dan Bali juga seperti apa di tengah pandemi? Iya, di tengah pandemi tetap di luar Jawa itu menderita juga. Saya 2 minggu, 3 minggu yang lalu, barangkali ya 3 minggu lalu saya berjalan ke Bali, terbang ke Bali, kemudian terbang ke Makassar, saya melihat Makassar, kemudian ke Jogja. Jadi saya melihat memang akibatnya itu parah sekali menurut kita adalah pergerakan, apalagi sekarang dengan PPKM, pergerakan orang sangat sempit sekali. Boleh katakan memang tidak mungkin dan harus kita terima. Jangan kita menolak, kita harus menerima. Kita lihat saja nanti
mungkin atau Juli, mungkin atau Juli atau Agustus barangkali, karena walaupun apa kita sudah harus siap dengan segala risiko untuk menghadapi COVID ini. Karena apapun yang kita harus laksanakan, yang kita harus serang sekarang, bagaimanapun kita lemahnya, bagaimana kita hancurnya, yang kita harus dikonsentrasi kepada bagaimana dengan bersama pemerintah untuk menghadang perluasan daripada COVID ini. Ini adalah yang penting, yang harus kita pegang. Ya, Pak Didin, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali, nanti kita akan coba singgung bagaimana strategi bertahan dari pelaku industri pariwisata di Indonesia, kemudian insentif Pak, sampai sejauh ini apakah sudah cukup mumpuni diterima atau mungkin ada hal-hal tertentu keinginan dari pelaku industri pariwisata di Indonesia. Kita akan jeda dan pemirsa kami akan